mengucap syukur kita dapat dipertemukan kembali dalam persekutuan sore hari ini melalui online oleh karena masih situasi pandemi corona. Tetapi saya percaya sekalipun kita bersekutu di rumah, berkumpul bersama keluarga untuk beribadah, Tuhan pun hadir di rumah kita. Seperti saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, di hati kita. Mari kita mengawali persekutuan sore hari ini dengan memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan hamba sungguh mengucap syukur jika pada sore hari ini Tuhan kami dapat bertemu kangen dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan, sekalipun di rumah kami masing-masing, kami berbakti bersama-sama di dalam persekutuan koper ini Tuhan melalui online. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau ya Tuhan boleh memberkati kami semua ya Tuhan yang sudah ikut bergabung ya Tuhan, dan kami mau berdoa Tuhan, biarlah kami semua Tuhan boleh bersekutu dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu ya Tuhan, nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Rita ya Tuhan, biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang boleh mengurapi Ibu Rita ya Tuhan. Biarlah apa ya Tuhan yang akan disampaikan untuk memberkati kami semua sore hari ini ya Tuhan, boleh benar-benar berasal dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati, mengurapi beliau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, jadikan kami ya Tuhan, tanah yang gembur ya Tuhan, yang siap Tuhan ditaburi oleh benih firman-Mu pada sore hari ini. Sehingga kami Tuhan dapat bertumbuh Tuhan, berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba juga nanti akan berdoa syafaat bersama-sama Tuhan. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang boleh menjawab setiap doa serta pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian 1, 2 Tuhan sudah kami naikkan Tuhan, dan kami akan melanjutkan Tuhan untuk memuji Engkau. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau boleh berkenan menerima puji-pujian yang dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan persekutuan pada sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian nanti yang akan disampaikan oleh 3 orang ya, Ibu Hendra, Ibu Winda, juga Ibu Yuli. Namun sebelumnya kita nanti akan memuji Tuhan, dan saya akan menceritakan akan kasih Tuhan. Setiap kita masing-masing punya pergumulan hidup, barangkali sudah lama berdoa tapi mungkin belum dijawab oleh Tuhan.
tapi ada juga yang sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam persoalan yang sangat berat, kita pun punya Tuhan yang dapat kita andalkan. Bagi yang belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Karena Tuhan sanggup mengubah air mata jadi permata yang indah. Sebelum kita mendengarkan kesaksian yang dari Ibu Hendra dan teman-teman yang lain, kita akan memuji Tuhan kembali. Kau rangkai air mata jadi permata. Waktu selanjutnya saya silakan ke Ibu Priscilla yang akan memberikan kesaksian pada sore hari ini. Ya, saya mau sedikit, Samuel, udah bisa? Sedikit menyaksikan. Halo, selamat sore Ibu-Ibu semua. Selamat sore. Iya. Ya, saya mau sedikit menyaksikan. Kemarin saya kan pergi ke Jepara ya. Bersamaan dengan paginya itu kan waktunya doa pagi. Ketika itu saya sempat bilang, ini kita berangkatnya setelah doa pagi saja gitu ya, supaya kita bisa berdoa dulu lah di pagi hari bersama-sama. Terus setelah itu baru mengadakan perjalanan ke Jepara. Tapi mungkin karena Pak Hendra yang setir, dia kan maunya sepagi mungkin. Jadi dia bilang nanti kan bisa persekutuan di jalan gitu kan. Kita bisa buka Zoom-nya di jalan. Ya aku pikir kalau di jalan pasti ya nggak bisa fokus, kita nggak bisa fokus mendengarkan. Kalau itu kan namanya sambil kalau begitu. Jadi kita kan nggak mengutamakan untuk kita memang maksudnya bersekutu gitu. Kalau itu kan sambil jalan sambil mendengarkan. Gitu. Jadi saya sempat
mengajukan seperti itu, tapi Pak Hendra kan bilang, ya saya nggak berani ini, nggak ngikutin aja lah. Cuman saya buka Zoom sendiri, saya ngikutin sendiri gitu kan. Cuman kan juga nggak tenang karena Pak Hendra kan mau buru-buru gitu kan. Jadi saya nggak sampai selesai, saya hanya sampai firman Tuhan selesai. Waktunya doa bersama-sama saya nggak ikut karena buru-buru mau jalan seperti itu. Terkadang kita itu kurang memperhatikan. Maksudnya di situ kan kita harusnya kita menyediakan waktu sedikit saja untuk bersekutu supaya kita juga bisa menyerahkan perjalanan kita dengan tenang. Karena kan itu kan memang harinya persekutuan doa pagi. Jadi keinginan saya ya setelah doa pagi selesai baru kita akan berangkat gitu. Tapi kenyataannya kan maksudnya Pak Hendra mau jalannya pagi-pagi sepagi mungkin. Tapi kan kita memang nggak mungkin bisa karena Samuel juga ikut gitu kan, siap-siap seperti itu. Jadi kita malam sudah siap-siap memang. Tapi saya berpikir memang paginya itu akan bersekutu dulu. Ya dengan berjalannya waktu kita berangkat. Nggak menyelesaikan waktunya doa gitu kan. Terus kita juga udah berdoa dalam perjalanan ya, untuk perjalanan menyerahkan perjalanan kita gitu supaya Tuhan pimpin. Waktunya kita mungkin maksudnya mempercepat waktu pergi setengah jam. Tapi ternyata waktu setengah jam itu tidak bisa untuk mempercepat. Karena kebetulan ada orang yang naik sepeda motor itu nyerempet mobilnya Pak Hendra. Sehingga Pak Hendra di posisi sebelah kiri, ada orang yang tiba-tiba dari sebelah kiri mau ke kanan gitu kan, naik sepeda motor. Jadi dia tuh nyerempet mobilnya Pak Hendra, dia jatuh, karena Pak Hendra kan pasti ngerem mendadak gitu ya kan, jatuh dan dia sendiri ditabrak sama motor di belakangnya lagi gitu, orangnya itu gitu. Jadi kita sempat diberhentikan sama Dishub ya, yang petugas di jalan itu. Kebetulan kan kita mau menuju ke arah ke Cawang ke tol ya. Jadi waktu setengah jam mestinya kita bisa gunakan untuk bersekutu, kita gunakan untuk untuk menyelesaikan masalah dengan orang yang sempat nabrak mobilnya Pak Hendra, tapi dia merasanya kan ditabrak Pak Hendra, padahal itu saya tahu jelas bahwa dia itu nabrak Pak Hendra gitu, karena kan posisinya dari sebelah kiri dia mau ngambil sebelah kanan gitu, jelas nggak mungkin gitu, seperti itu. Jadi intinya dari waktu setengah jam itu kita gunakan untuk berdebat sama orang yang mengaku benar, dan Pak Hendra juga mengaku benar juga, sehingga untungnya saya bisa bilang, saya turun, saya bilang petugasnya, kalau tipenya suami saya ini Bu, kalau orangnya salah, dia itu minta maaf, dia akan mungkin memberikan uang segala itu, bantuan itu enggak masalah. Tetapi kalau sudah tahu salah, terus dia ngeyel, tetap mau benar gitu, boro-boro ngasih uang, maksudnya yang dia ya malah jengkel seperti itu. Jadi akhirnya ya saya bilang seperti itu ke Dishubnya. Jadi intinya tuh saya sendiri tahu bahwa suami saya nggak salah, dia dari posisi kiri menuju ke kanan, dia yang menabrak mobilnya suami saya. Gitu. Jadi kalau mau diperkarakan di polisi ya bisa sih, nggak apa-apa gitu, karena suami saya juga maunya adil, maunya benar gitu kan. Jadi kalau mau ke kantor polisi ya mari gitu, nggak apa-apa, cepat diselesaikan gitu. Tapi di sananya itu yang ditabrak malah suka-suka, aku maunya lama-lama ya terserah saya. Jadi dia tuh masa bodoh gitu, maksudnya nggak menghargai waktu kita menunggu gitu. Akhirnya Pak Hendra bilang, kalau kamu suka-suka, aku pun suka-suka. Ya udah, saya bilang, udah ya, kita nggak ada selesainya kalau begini, ya udah kita jalan. Semuanya saya pikir baik-baik aja, saya bilang gitu. Jadi kita akhirnya jalan.
Krisupnya juga tahu kalau memang kita nggak salah, jadi kita dibiarkan jalan. Kalau kita salah kan pasti dikejar untuk menyelesaikan, seperti itu. Jadi yang saya mengambil hikmahnya, kadang-kadang kita kurang fokus sama waktu yang sedikit saja, kita mungkin nggak usah terburu-buru, kita bisa menggunakan waktu doa dengan baik, kita bisa memberikan waktu yang terbaik, tapi kita karena terburu-buru gitu, waktu kita setengah jam itu juga hilang untuk sia-sia. Mestinya setengah jam kita mungkin lewat itu mungkin nggak ada apa-apa. Setengah jam kemudian kalau kita lewat nggak ada masalah, seperti itu. Jadi dari pelajaran ini biarlah kita belajar untuk bisa fokus menyediakan waktu. Memang kalau memang kerinduan kita berdoa, biarlah kita juga berdoa sungguh-sungguh. Kita nggak memberikan waktu yang sisa, waktu yang asal kepada Tuhan, seperti itu. Ini kesaksian saya, biarlah bisa memberkati ibu-ibu semua. Terima kasih, Ati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Hendra untuk kesaksian yang indah. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Yuli. Kita sudah siap mendengarkan suara yang merdu. Bu Yuli akan memuji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yuli. Enggak, ya seperti yang tadi Atik bilang ya kalau kita di dalam hidup kita itu seringkali banyak suaranya kecil, Yul. Hal-hal yang kita mungkin nggak kita inginkan ya, semuanya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saya itu orangnya kan seneng nyanyi, jadi waktu-waktu kadang-kadang di dalam kesendirian, di dalam setelah nganggur-nganggur gitu ya, saya iseng-iseng. Nah, ini saya mau kesaksian pujian. Ini lagu saya ini sendiri, saya bikin sendiri, ya mudah-mudahan bisa jadi berkat buat ibu-ibu semuanya. Ya mudah-mudahan saya bisa sambil gitarin sambil nyanyi. Ya sorry ya kalau misalkan sinyalnya agak kurang bagus, nanti bisa direkam. Biasanya kan direkam. Bisa di-share di grup. Ya mudah-mudahan bisa dengar nggak ya? Waktu aku duduk
Ya, demikian. Terima kasih untuk waktunya. Iya, terima kasih kembali Bu. Ya, Terima kasih Bu. gitarnya rada kacau. Terima kasih Mudah-mudahan jadi berkat. sudah menguatkan kita semua. Terima kasih juga Ibu Hendra yang sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan sehingga Bu Hendra sudah dipimpin oleh Tuhan sampai di Jepara dengan selamat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rita. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti kita juga rindu akan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Silakan Ibu Rita. Ya, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh berkumpul bersama persekutuan Koper. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh mendengar sharing dari saudara-saudara kami betapa Tuhan Yesus yang sangat baik, yang selalu memimpin dan memberkati kami. Kami saat ini rindu Tuhan, kami berdiam, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami,
sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, firman itu boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh, berakar kuat, dan kami boleh berbuah-buah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Tuhan memakai, Tuhan yang mengurapi lidah bibirnya sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan yang tak terbatas pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam-jam ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Ibu-ibu yang kasih, sore hari ini kita akan belajar tentang perempuan yang dirasuki setan disembuhkan Yesus. Dari Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Bisa mohon kesediaan Bu Wanda untuk membacakannya, Bu? Bu Wanda? Bu Wanda di-mute dulu, Bu. Ya. Sudah bisa dengar? Ya, bisa, ya, oke. Ya. Tadi pasal berapa, Bu? 13. 13. Ya, ayat 10 sampai 13. Baik, saya akan bacakan. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ya, terima kasih Bu Linda. Baik. Ibu-ibu yang terkasih, dalam perikop ini saya akan membagi dari dua pribadi. Yang pertama kita lihat dari diri Yesus. Dari diri Yesus kita bisa belajar. Yang pertama ayat 10. Di situ mengatakan pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Tuhan kita menghabiskan hari-hari Sabatnya di rumah ibadat. Itulah yang Tuhan teladankan kepada kita semua. Kita pun harus berusaha membangun kesadaran untuk berbuat seperti yang Tuhan Yesus perbuat. Maksudnya, ketika ada kesempatan, jangan pernah berpikir kita dapat menghabiskan hari Sabat dengan sama baiknya di rumah, dengan membaca buku-buku rohani, nonton khotbah online, mendengarkan puji-pujian melalui YouTube, dan lain-lain. Ini yang saya maksud ketika dalam kondisi yang normal, bukan seperti sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19. Kalau dalam kondisi normal, ketika kita ada kesempatan, gunakan kesempatan itu di hari Sabat untuk kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Apakah salah kalau kita membaca buku rohani, kita mendengarkan khotbah online, kita mendengarkan puji-pujian dari YouTube dan yang lain? Sangat-sangat tidak salah. Itu sangat bagus untuk menambah pengajaran kita. Tapi maksudnya melihatnya yang ajaran-ajaran yang benar. Itu sangat bagus, tapi di luar hari Sabat.
Yesus mengajarkan kepada kita menggunakan hari Sabat dengan benar. Ibrani 10 ayat 25 kita bisa membaca, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan mengajarkan demikian karena memang pertemuan ibadat adalah ketetapan ilahi. Dan kita harus memberi kesaksian mengenainya. Maksudnya kesaksian mengenai hal itu kita harus hadir ketika hari Sabat kita datang ke rumah Tuhan. Ibu-ibu yang hari Sabtu lalu mengikuti PWJ, Pembinaan Warga Jemaat, di situ kita juga belajar, Pak Edi menyampaikan tentang bertumbuh oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bertumbuh oleh Roh Kudus? Salah satunya adalah melalui disiplin rohani. Dan disiplin rohani dapat kita lakukan. Salah satunya adalah ibadah atau persekutuan. Jadi Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita dan kita boleh bersama-sama bertumbuh oleh Roh Kudus. Ketika kita melatih kerohanian kita datang ke rumah Tuhan di hari Sabat dan kita bersama-sama beribadah. Kita lihat yang kedua, teladan Yesus yang kedua, di ayat yang ke-12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dan berkata kepadanya. Kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Tuhan melihat perempuan itu. Tuhan memanggil perempuan itu. Tuhan berkata kepada perempuan itu. Dan Tuhan meletakkan tangannya di ayat 13 atas perempuan itu. Di sini kita melihat bahwa ketika Yesus mengajar, ia juga mengadakan mujizat. Jadi Yesus memperkuat ajarannya dengan melakukan tindakan. Melihat, memanggil, berkata, dan meletakkan tangannya. Yesus memperkuat apa yang diajarkan dengan memberi teladan, melakukan tindakan. Jadi enggak hanya OOT ya, saya kalau dulu sekolah zaman-zaman masih muda, ngomongnya OOT. OOT singkatan dari apa? Omong-omong tok gitu ya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar mengajar, tetapi Tuhan Yesus melakukan tindakan dari apa yang diajarkan. Yang ketiga, kita melihat dari diri Yesus. Penyembuhan terhadap perempuan ini melambangkan pekerjaan anugerah Kristus dalam jiwa-jiwa manusia. Ibu-ibu yang terkasih, sakit dari perempuan ini bukan hanya sakit secara fisik, dia bongkok, tetapi sakit secara rohani. Hati dan jiwanya dikuasai oleh roh jahat. Hati yang tidak kudus berada di bawah kuasa roh, sakit penyakit seperti ini karena dikuasai oleh roh jahat. Apa yang terjadi ketika hati dikuasai oleh roh jahat? Kita akan melihat apa yang terjadi. Yang pertama, hati menjadi rusak. Semua fungsi dan kemampuannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Seperti contohnya organ dalam tubuh kita, hati atau lever, kalau biasa kita menyebutnya, ketika rusak maka darah tidak bisa disaring dengan baik. Kalau lever kita rusak, tidak bisa mencerna obat menjadi zat aktif untuk menyembuhkan penyakit kita. Kalau hati rusak, tidak bisa melawan infeksi, tidak dapat membersihkan zat yang beracun, dan lain-lain. Ini sangat berbahaya, bisa mengirim orang ke alam baka. Apalagi hati yang dikuasai oleh roh jahat. Ibu-ibu bisa bayangkan betapa mengerikan dan sangat fatal akibatnya. Apalagi perempuan ini sudah 18 tahun, sangat lama. Yang kedua, ketika hati dikuasai roh jahat, hati ditundukkan mengikuti perkara-perkara duniawi. Apa perkara-perkara duniawi? Ya, hal-hal yang iri hati, serakah,
pengen punya kedudukan tinggi, menghalalkan segala cara, dan yang lain masih banyak hal-hal receh duniawi yang membuat hati kita rusak. Yang ketiga, hati yang sama sekali tidak dapat tegak dengan kekuatan sendiri untuk menghadap Allah. Inilah yang terjadi ketika hati kita dikuasai roh jahat. Kalau hati yang rusak dipenuhi iri hati, keserakahan, hal-hal receh duniawi, apakah kita bisa menghadap hadirat Tuhan dengan damai, dengan sukacita? Apakah kita bisa berdoa dengan tulus dan benar? Apakah kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh ketika hati kita rusak? Dan akibatnya adalah poin yang selanjutnya, yaitu menjauh dari Allah. Bengkoknya hati yang rusak itu telah membuat hati kita jauh dari Allah. Gimana bisa kita dekat dengan Allah, ibu-ibu, ketika kita tidak bisa tegak dengan kekuatan kita sendiri menghadap hadirat Allah? Jelas nggak mungkin kita bisa dekat dengan Allah. Jiwa-jiwa yang bungkuk seperti itu tidak akan mencari Kristus. Semakin menjauh, menjauh, dan menjauh. Itulah 4 akibat yang terjadi ketika hati dikuasai roh jahat. Namun demikian, kita melihat reaksi Yesus terhadap perempuan ini. Yesus memanggil mereka untuk datang kepadanya, meletakkan tangan kuasa dan anugerahnya atas mereka. Tidak berhenti sampai di situ. Yesus menyembuhkan, Yesus membebaskan, Yesus menegakkan jiwa mereka, membawanya naik mengatasi perkara-perkara duniawi, dan mengarahkan segala perasaan dan tujuannya ke surga. Anugerah Allah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan dosa atau roh jahat. Ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengingat sharing dari Ibu Ruth. Mungkin kita sudah sering mendengar bagaimana kehidupan Bu Ruth di masa lalu, bukan dirasuk roh jahat, tetapi Ibu Ruth mengalami stres yang sangat berat, bahkan bisa disebut depresi. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sangat mengasihi Ibu Ruth, Tuhan menganugerahkan anugerah yang luar biasa. Sehingga sampai saat ini kita boleh bersama-sama dengan Ibu Ruth. Ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya benar-benar teringat bagaimana sharing Ibu Ruth yang pada waktu itu sampai mau menghabisi nyawanya karena sudah istilahnya mentok, sudah sampai ke leher, gitu ya, sampai ke leher. Air kalau banjir sudah sampai ke leher itu kita akan tenggelam. Tapi Tuhan kita sangat mengasihi Ibu Ruth dan sangat mengasihi kita semua. Ibu-ibu yang terkasih, ketika melihat hal ini, kita sungguh bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi kita. Sebenarnya ada satu lagi yang dapat kita teladani dari diri Yesus, yaitu ayat 14 dan seterusnya. Berani ambil resiko dari orang yang membenci Yesus, yaitu kepala rumah ibadat. Tapi di poin ini saya tidak membahasnya karena hari ini kita belajar hanya sampai ayat yang ke-13. Jadi kita bisa meneladani apa yang Tuhan lakukan. 4 poin yang tadi sudah saya sampaikan. Dan yang kedua, kita akan belajar dari perempuan yang sakit ini. Kita akan melihat diri dari seorang perempuan yang dirasuki setan, yang dirasuki roh jahat ini. Yang pertama, penyakit tidak menghalanginya untuk menghadiri ibadah pada hari Sabat. Meskipun dia bongkok dan dia merasakan sakit yang sangat amat, sangat sakit. Dia juga tidak malu dengan orang banyak yang mungkin akan memandangi dia. Jadi bagaimana dia bongkoknya, mungkin kita semua bisa membayangkan sampai dia tidak bisa berdiri, tetapi dia punya semangat untuk hadir di rumah ibadat itu. Dan dia tidak malu. Saya mengingat ketika saya masih remaja, saya pernah jatuh dari motor, dan luka di lutut saya itu sangat parah. Itu tahun 95.
sampai saat ini bekasnya itu masih sangat jelas. Pada waktu pertama kali saya jatuh dan luka itu sudah hilang, tapi membekasnya sangat jelas. Saya kalau kemana-mana, namanya anak remaja pakai celana yang di atas lutut, bawahan yang di atas lutut, gitu. Saya sangat-sangat tidak pede. Rasanya itu kalau di mall gitu, rasanya itu semua orang tuh ngeliatin kaki saya. Saya sampai pernah berjalan dengan saudara saya dan saya ngomong, saya dimarahi, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Nggak ada orang yang ngeliatin kakimu gitu. Tapi di dalam diri saya itu saya sangat nggak pede karena memang benar-benar bekasnya itu coklat-coklat gitu ya. Jadi sekarang sih udah agak memudar karena sudah berpuluh tahun, tetapi masih nggak hilang. Jadi memang kulit saya awet kalau bekas-bekas gitu ya. Jadi nggak begitu bagus. Iya. Tapi berjalannya waktu, waktu itu sudah kenal Pak Edi dan Pak Edi ngomong nggak apa-apa. Kami masih pacaran waktu itu. Malah saya sempat operasi, jadi ada keloid kecil-kecil gitu, dan ada dokter yang baik yang mau mengambil itu, jadi nanti enggak timbul gitu, keloidnya enggak kelihatan, dokternya ngomong gitu. Pak Edi sampai geleng-geleng, ya ampun, wong saya itu enggak akan lari dari kamu, kalau kamu keloid gitu ya. Iya, tapi dari diri saya itu saya sangat enggak pede. Jadi ketika saya melihat perempuan ini luar biasa. Jadi dia bongkok, dia bayangkan ibu-ibu bisa membayangkan orang yang kerasukan roh jahat, bentuknya seperti apa gitu kan. Jadi dari wajahnya pasti kan beda sama orang-orang yang normal. Dan dia bongkok, pasti pakaiannya nggak bisa sebagus yang orang-orang normal. Tapi dia nggak malu. Itulah yang kita pelajari, poin yang pertama dari perempuan yang sakit ini. Yang kedua, ketika perempuan ini datang ke rumah ibadat, dia punya hati yang rindu untuk beribadah, rindu untuk diajar, untuk mendapatkan suatu hal yang baik bagi jiwanya. Dan dia memperoleh belas kasihan dan anugerah Yesus, dan Yesus pun memberikan kelegaan kepadanya. Ibu-ibu ketika, mungkin di poin pertama kita melihat semangatnya untuk datang ke rumah ibadat itu. Mungkin ada orang yang berpikir belum tentu dia ke rumah ibadah dia mau beribadah. Bisa jadi dia ke rumah ibadah di depan pintu, dia bawa mangkok gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin bawa mangkok, mungkin dia pengen minta belas kasihan dari orang-orang, bisa jadi kan. Tapi kita melihat perempuan ini tidak hanya niatnya aja, semangatnya untuk datang ke rumah ibadat, tetapi dia punya kerinduan untuk beribadah. Rindu untuk diajar, dan dia rindu untuk mendapatkan satu hal yang baik dari pengajaran Tuhan Yesus, dan dia memperoleh belas kasihan itu. Perhatikan ibu-ibu, Yesus yang pertama-tama dan terutama memperhatikan jiwanya. Yesus benar-benar mempedulikan kepentingan-kepentingan tubuh yang sesungguhnya. Kristus dalam Injilnya memanggil dan mengundang orang-orang yang sedang menderita penyakit rohani untuk datang kepadanya agar disembuhkan. Dan jika Tuhan yang memanggil kita, maka pastilah Ia akan menolong kita pada saat kita datang kepadanya. Jadi kita melihat ayat tadi, bukan perempuan itu yang teriak-teriak memanggil Yesus. Tetapi di ayat 12, Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dan berkata. Yesus yang melakukan. Jadi Tuhan kita itu luar biasa, sangat mengasihi jiwa-jiwa yang perlu disembuhkan, jiwa-jiwa yang sakit. Dan ketika kita dipanggil, seharusnya lah kita datang kepadanya dan kita akan memperoleh anugerah itu. Itu kita bahas di ayat yang ketiga. Ayat yang nomor yang ketiga, ayat 12, berkata bahwa ketika Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat 13, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi di poin yang ketiga ini
kita melihat bahwa menunjukkan iman perempuan itu. Ketika Yesus memanggil perempuan itu, dia taat. Memang di situ di Alkitab tidak tertulis bahwa perempuan itu datang menghampiri Yesus. Tetapi ketika Tuhan berkata dan Tuhan meletakkan tangannya, kan nggak mungkin kalau perempuan itu jauh-jauh, maksudnya berdirinya jauh dari Tuhan, dia tidak datang menghampiri Tuhan ketika dipanggil. Tuhan tidak akan nyampe tangannya, maksudnya sampai ke perempuan tersebut. Jadi perempuan ini menunjukkan iman ketika Tuhan memanggil, dia itu datang, dia taat, dia datang kepada Yesus. Jadi ketika kita beriman, harus disertai dengan perbuatan. Kita akan melihat Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu firman Tuhan. Jadi Tuhan yang ngomong, kalau kita beriman tapi kita tidak berbuat, mati. Dan perempuan ini melakukan tindakan. Ketika Tuhan Yesus memanggil, dia punya iman dan dia taat. Dia datang, dia melakukan tindakan. Dan Tuhan Yesus meletakkan tangannya. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Dan dia menjadi sembuh. Dengan iman, perempuan itu datang kepada Yesus dan menjadi sembuh. Perempuan itu percaya Allah sanggup membebaskan dia dari roh yang merasuki dia selama 18 tahun. Perempuan ini percaya kepada Yesus. Roh yang membuat dia sakit. Dan perempuan itu percaya Allah punya kuasa yang lebih besar, lebih dahsyat, yang melebihi kuasa iblis. Kita boleh belajar dari perempuan ini. Dia beriman, melakukan tindakan, dia taat, dia percaya. Dan poin yang keempat, di ayat 13 yang bagian akhir, mengatakan bahwa perempuan itu memuliakan Allah. Perempuan itu adalah perempuan yang tahu berterima kasih. Walaupun sebenarnya kalau di zaman-zaman sekarang bisa jadi orang berkata, kan bukan aku yang minta. Kan aku enggak minta Tuhan Yesus nyembuh ke aku. Enggak kan? Tapi Tuhan Yesus yang memanggil aku. Tuhan Yesus yang punya niat untuk menyembuhkan aku. Ya, kadang ada orang-orang yang seperti ini. Jadi buat apa aku terima kasih? Tetapi kita melihat perempuan ini. Dia tidak hanya beriman, dia tidak hanya taat, dia tidak hanya percaya. Tapi dia adalah perempuan yang tahu diri. Ketika dia sembuh, dia memuliakan Allah. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus dan dari perempuan yang sakit ini. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan sore hari ini. Kiranya kita semua boleh melihat akan Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Dan kita tentunya percaya, ketika kita mengaku percaya Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan dapat melakukan segala hal sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan syarat kita percaya, kita taat, kita beriman dengan melakukan tindakan. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan buat kita. Kita tidak boleh malas datang beribadah. Saya sangat bersyukur ketika melihat Komisi Perempuan GKMI Pengharapan yang sangat antusias luar biasa. Di masa pandemi sekitar 4 bulan ini kita tidak bertemu, tapi sudah rasanya hati itu sudah tidak tertahan. Sudah kepengen ketemu, sudah kangen. Saya sangat senang, sangat sukacita mendengar hal itu.
Karena firman Tuhan sore hari ini yang mengajarkan kepada kita teladan Tuhan untuk kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saya sangat bersyukur bertemu dengan ibu-ibu di Komisi Pengharapan yang sangat semangat di dalam mengikuti setiap pertemuan ibadah persekutuan yang diadakan. Dan kiranya kita terus melakukannya ketika waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Rita untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Ibu Rita tadi menceritakan sedikit tentang Ibu Ruth. Saya juga tahu betul saat itu Ibu Ruth pernah depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Beliau pernah cerita air mata saya sepertinya sudah habis. Menangis terus sampai sudah mentok. Seperti saya sendiri sudah tidak mengenal Ibu Ruth. Tetapi saat ini Ibu Ruth sudah melihat dan sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sudah diubahkan air matanya menjadi permata. Dengan keberhasilan keluarganya, anak-anaknya. Bahkan kemarin cerita Klovani habis dapat award itu 2019 se-Indonesia. Pada saat pandemi corona ini malah dapat se-Asia. Itu luar biasa. Itu membuktikan bahwa Tuhan begitu mengasihi Ibu Ruth. Sampai semuanya dilewati dengan baik. Terima kasih Ibu Rita untuk firman Tuhannya. Kita akan memasuki pokok doa syafaat. Saya akan membagikan saja, nanti kita bisa berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita, yang sudah memberkati kita sore hari ini. Yang kedua, berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Ibu Wanda, Ibu Hana, Ibu Lidiatin, dan Saudari Ibel Putri Purita. Juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, khususnya untuk Monica. Yang keempat, kegiatan tengah minggu untuk Komsel Youth, Jumat pembinaan warga jemaat, waktu dan Sabtu dan kebaktian Minggu 5 Juli yang akan dilayani oleh GI Sadrak Lewi. Mari kita bersama-sama berdoa. Untuk pokok doa ini nanti doa selanjutnya saya akan pandu kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan kami boleh melakukannya akan firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memberkati Ibu Rita yang sudah membagikan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, mengucap syukur Tuhan di tengah pandemi corona ini. Tuhan terus pimpin sertai kami semua Tuhan, sehingga kami semua Tuhan, khususnya ibu-ibu komisi wanita GKMI Pengharapan, Engkau pimpin, Engkau sertai, sehingga kami dapat bertemu sekalipun dalam ibadah online. Tapi kami mengucap syukur, kami dalam keadaan sehat ya Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk yang berulang tahun pada minggu ini. Hamba mau berdoa untuk Ibu Wanda, untuk Ibu Hana, untuk Ibu Lidiatin, Saudari Ibel. Hamba menyerahkan semua hamba-hambamu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Untuk hari depannya ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin, Engkau sertai Tuhan, sehingga semua hamba-hambamu ini Tuhan boleh terus menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk umur yang sudah ditambahkan ya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan terus memberkati hari-hari selanjutnya ya Tuhan. Tahun-tahun selanjutnya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, khususnya untuk Monica. Biarlah kiranya Tuhan Engkau akan
memberkati Monica Tuhan di dalam mencari pekerjaan. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh memimpin, menyertai Monica sehingga Engkau berikan pekerjaan Monica Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kegiatan tengah minggu, untuk Komsel Youth, untuk pembinaan warta jemaat, untuk hari Sabtu dan untuk kebaktian hari Minggu Tuhan yang akan dilayani oleh GI Sadrak Lewi. Hamba mau menyerahkan seluruh kegiatan di minggu-minggu ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk Komisi Youth ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan pimpin semua anak-anak youth ya Tuhan, khususnya di dalam pergaulannya ya Tuhan, biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah kiranya Engkau ya Tuhan boleh tuntun, boleh bimbing sehingga mereka Tuhan boleh di tengah-tengah kecanggihan teknologi mereka tidak terhanyut Tuhan, namun mereka boleh mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga hidup mereka boleh terarah, tertuju kepada Tuhan saja. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kebaktian yang nanti hari Minggu akan dilaksanakan, yang akan menyampaikan firman Tuhan, GI Sadrak Lewi Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan mempersiapkan semuanya, apa yang akan disampaikan untuk semua jemaat-Mu GKMI Pengharapan Tuhan, dapat kami nikmati firman Tuhan yang akan disampaikan, Engkau persiapkan sehingga beliau boleh menyampaikan Tuhan apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Engkau. Kita akan berdoa juga untuk hamba Tuhan, majelis maupun jemaat GKMI Pengharapan. Mau berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pencegahan penyebaran virus corona. Berdoa untuk Bapak Stefanus yang sudah 3 minggu lidahnya tidak bisa merasakan makanan adiknya Ibu Hendra. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, hamba mau berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan, majelis maupun jemaat GKMI Pengharapan. Ya Tuhan, hamba mengucap syukur Tuhan karena hamba Tuhan mempunyai kami mempunyai hamba Tuhan ya Tuhan yang benar-benar menyayangi jemaatnya ya Tuhan, perhatian dengan jemaatnya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena Pak Edi ya Tuhan, juga keluarganya yang sudah menjadi hamba Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang akan memberkati keluarganya ini ya Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk semua jemaat GKMI Pengharapan Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan, apapun situasinya Tuhan, biarlah semua jemaat GKMI Pengharapan Tuhan boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Jokowi ya Tuhan, sebagai Presiden Republik Indonesia, biarlah kiranya Engkau ya Tuhan akan memberikan hikmat, makrifat kepada Bapak Presiden Tuhan, sehingga Bapak Presiden ini dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan. Hamba mau berdoa ya Tuhan untuk para pejabat ya Tuhan, dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi, biarlah mereka Tuhan boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, yang duduk di pemerintahan yang mungkin anak Tuhan, biarlah melalui keberadaannya Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, menjadi lilin yang dapat menerangi orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona yang saat ini masih terus ada ya Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan untuk pengobatan terhadap pasien yang terkena virus. Tuhan, ini semua sangat berat. Namun kami percaya, kami mempunyai Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami mempercayakan semua anak-anak-Mu yang terkena virus corona, biarlah mereka Tuhan boleh terus bersandar kepada Tuhan, tidak lari kepada yang lain, namun mereka Tuhan boleh lari kepada Tuhan saja. Minta kesembuhan hanya dari Tuhan saja. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup menolong mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan yang menangani untuk para tenaga medis ya Tuhan. Kami mempercayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memberkati keluarganya yang sering ditinggal oleh karena tugas mereka.
Tuhan Yesus, biarlah kiranya roh sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan terus ada di dalam hati serta pikiran para tenaga medis ini, sehingga para tenaga medis ini Tuhan boleh menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk tersedianya obat-obatan Tuhan dan vaksin yang dapat menyembuhkan virus tersebut yang sampai saat ini belum ada, namun kami punya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami percaya semuanya Engkau dapat atasi ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan virus corona ini berlangsung sampai kapan, namun kami percaya Engkau ya Tuhan boleh memagari setiap kami Tuhan, sehingga semua jemaat-Mu GKMI Pengharapan juga ya Tuhan boleh diluputkan dari sakit penyakit tersebut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga taat ya Tuhan kepada protokol yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh melaksanakannya dengan baik ya Tuhan. Dengan kami boleh diam di rumah aja, kami tidak tahu Tuhan maksud Tuhan apa ya Tuhan, sehingga ada virus corona ini ya Tuhan, yang pasti Tuhan ada ya Tuhan untuk menolong kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik dari Ibu Hendra, Bapak Stefanus ya Tuhan, yang sudah 3 minggu ini lidahnya tidak bisa merasakan makanan. Ya Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak Stefanus juga Engkau tolong ya Tuhan. Engkau sembuhkan ya Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu ya Tuhan dapat menyembuhkan Bapak Stefanus ya Tuhan. Biarlah Bapak Stefanus ya Tuhan boleh semakin bersandar Tuhan kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan ya Tuhan untuk kesembuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Bapak Stefanus ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan akan menolong Bapak Stefanus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan menyempurnakan dan Engkau sendiri yang akan menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, melainkan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Dwi untuk menutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama di dalam tempat yang berbeda. Tapi kami diberi kesempatan untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan kesaksian yang menguatkan, juga untuk mendengarkan firman. Tuhan, jadikanlah kami perempuan-perempuan yang setiap harinya selalu haus dan rindu akan Engkau, akan kedekatan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu di tempat ini. Jadikanlah kami perempuan-perempuan yang setia kepada Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai ibu rumah tangga. Biarlah kami dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Dan kami hormat kepada suami kami seperti yang Tuhan perintahkan. Sebagai oma-oma, biarlah kami juga menjadi oma yang dapat diteladani oleh anak-anak kami, juga cucu-cucu kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang akan memimpin dan menuntun kami semua. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi atau perempuan-perempuan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah damai sejahtera senantiasa hadir di tengah-tengah kami, di dalam keluarga kami, dan di dalam pribadi kami masing-masing. Kami menyerahkan akhir dari persekutuan kami saat ini, dan hanya di dalam satu nama kami menaikkan doa kami, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Allah